Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prasetyo. Saya di sini akan bahas mekanika satu tentang tanah, yaitu pengertian dan susunan tanah. Yang pertama itu pengertian tanah. Secara singkat dapat dikatakan tanah adalah kulit bumi, tempat tumbuhan hidup. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme bagi sebagian besar hewan darat. Tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Susunan tanah. Secara umum, tanah dengan bahan induk mineral tersusun atas 50% bahan padatan, 45% bahan mineral, dan 5% bahan organik. 25% air dan 25% udara. Sedangkan pada tanah organik, misalnya gambut, bahan padatan tersebut terdiri atas 5% bahan anorganik dan 45% bahan organik. Bahan organik dalam tanah terdiri atas mikroorganisme 10%, akar 10%, dan humus 80%. Meskipun jumlahnya sedikit, namun memiliki fungsi yang sangat penting. Berikut adalah susunan tanah yang dimana udara 25%, air 25%, organik 25%, dan mineral 5%. Ini adalah presentasi untuk susunan tanahnya. Dan untuk selanjutnya kita bahas tentang komponen mineral tanah. Mineral tanah tersusun dari 3 komponen. Yang pertama itu ada pasir atau sand, yang kedua debu atau salt, dan yang ketiga itu lempung atau clay. Ketiga komponen tersebut dibedakan berdasarkan ukuran yang berbeda-beda. Partikel pasir berukuran antara 200 mikrometer sampai dengan 2000 mikrometer. Partikel debu berukuran antara 2 mikrometer sampai dengan kurang dari 200 mikrometer. Partikel lempung berukuran kurang dari 2 mikrometer. Makin halus ukuran partikel penyusutan tersebut akan memiliki luas permukaan partikel persatuan bobot makin. Susunan tanah. Partikel tanah yang memiliki permukaan yang lebih luas memberi kesempatan yang lebih banyak terhadap terjadinya reaksi kimia. Partikel lempung persatuan bobot memiliki luas permukaan yang lebih luas dibandingkan dengan kedua partikel penyusun tekstur tanah lain, seperti debu dan pasir. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada permukaan partikel lempung lebih banyak daripada yang terjadi pada permukaan partikel debu dan pasir persatuan bobot yang sama. Dengan demikian, partikel lempung adalah komponen tanah yang paling aktif terhadap reaksi kimia, sehingga sangat menentukan sifat kimia tanah dan mempengaruhi. Untuk selanjutnya, fungsi tanah. Produksi biomasa, tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, sumber hara dan zat pendukung pertumbuhan. Penyaringan, penyangga, dan pengubah antar atmosfer, air tanah, dan akar tanaman. Habitat biologi dan konservasi genetik sebagai ruang infrastruktur teknik, industri, dan sosial ekonomi serta pembangunannya. Sebagai sumber daya energi, material dasar, pertambangan, dan air. Sebagai sumber keindahan dan warisan budaya. Keragaman tanah. Tanah beragam dari suatu tempat ke tempat yang lain, tidak secara acak, tetapi secara sistematis. Tanah di daerah tundra berbeda dengan tanah tropika. Tanah di daerah yang terjal berbeda dari tanah dataran, dan tanah bervariasi dalam jarak yang pendek. Jika kita berjalan dari puncak bukit menuju ke lembah, kita akan menjumpai tanah dengan bentuk dan sifat yang berbeda, dengan demikian juga kemampuan untuk digunakan misalnya sebagai lahan budidaya tanah atau untuk membangun jalan dan rumah. Keragaman ini mencerminkan posisi yang unik bagi tanah dibandingkan dengan komponen planet bumi lainnya. Tanah adalah penghubung antara atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Oke, untuk selanjutnya kita bahas soal
Soal pertama itu volume total suatu spesimen tanah adalah 80.000 mm kubik untuk beratnya 145 gram, sedangkan berat keringnya itu 128 gram. Padatan tanah tersebut adalah 2,68. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah kadar air, rasio, porositas, derajat kejenuhan, kepadatan kering dan kepadatan jenuh. VT-nya tadi itu kan sekitar 80 mm kubik. Kita ubah ke cm menjadi 80 cm ya. 80 cm. Untuk MT-nya tadi sendiri sekitar 145 gram. Untuk MS-nya 128 gram dan PS-nya itu 2,68 gram. Yang ditanya itu tadi ini ada kadar air, void ratio, porosity, degree of saturation, kepadatan kering, kepadatan jenuh. Yang pertama itu kita cari dulu nih PS-nya nih ya kan. Kita cari PS-nya gimana dengan rumus PS sama dengan MS dibagi VS. PS-nya tadi kita masukin angkanya, kita dapatkan yang tersedia itu angkanya 2,68. Untuk MS-nya 128 dan yang kita cari ini VS. Jadi VS sama dengan 128 dibagi 2,68 ya. Jadi hasilnya itu segini, 47,76 cm kubik. Untuk saatnya kita menghitung yang A, kadar air, dengan rumus W sama dengan MW dibagi MS dikali 100%, yang dimana MW nya itu 20, MS nya tadi 128 dikali 100%, hasilnya 15,625%. Untuk void ratio itu, untuk yang kedua void ratio dengan rumus E sama dengan V besar dibagi V kecil per VS sama dengan 32,24 dibagi 4775 sama dengan 0,675. Tadi kita cari VS ya, hasilnya segini. Untuk yang D itu porosity dengan rumus N sama dengan V besar dibagi V T dikali 100% sama dengan 33,24 dibagi 80 kali 100%, hasilnya 40,3%. Untuk yang D, degree of saturation dengan rumus E sama dengan V W bagi V besar kali V kecil dikali 100% sama dengan 20 dibagi 32,24 dikali 100%, hasilnya 62,03%. Untuk kepadatan keringnya itu PD sama dengan MS per VT, yaitu MS yang dimana 128 dibagi 80 tadi VT-nya ya. Kita dapatkan angka 1,6. Untuk kepadatan jenuhnya sendiri itu rumusnya hanya MW. Tadi MW di data itu yaitu 20 ya. Oke, ini tadi kita sudah bahas contoh soal nomor 1 ya, pasti kalian bisa lah nanti lah ya. Oke, untuk yang kedua kita bahas soal latihan berikutnya, yaitu pada suatu pekerjaan penggalian dasar saluran diperoleh suatu sampel sandy clay, berat tanahnya 15 kg. Volume lubang setelah diukur adalah 7,35 desimeter kubik atau setara dengan 7,35 liter. Sampel tersebut dikeringkan pada temperatur konstan, yaitu 109 derajat. Berat sampel sebelum dikeringkan adalah 450 gram. Setelah dikeringkan 385 gram. Berat jenis tanah kepadatan butir sama dengan 2,68. Hitunglah
Yang pertama kepadatan basah, yang kedua kadar air, ketiga kepadatan kering, yang keempat derajat kejenuhan, yang kelima porositas, yang keenam angka pori. Ya sama sih sebenarnya ke nomor 1 tadi sih ya, cuman ya udah, ayo mari kita bahas bersama-sama. Oke, kita selesaikan soal nomor 2, dimana diketahui volume total V-nya itu kan tadi 7,35 desimeter. Kita ubah ke sentimeter menjadi 7.350 cm kubik. Untuk berat tanah basahnya tadi yang dimana W itu 15 kg, kita rubah menjadi gram itu menjadi 15.000 dikali 1000 ya teman-teman. Untuk berat sampel tanah basah W1 itu 450 gram, W2 nya itu berat tanah keringnya itu sekitar 355 gram, dan yang untuk kepadatan butir atau GS itu sekitar 2,68. Oke, tadi kita mencari kepadatan basah yang dimana Y sama dengan W per V yaitu 15.000 dibagi 7.350 hasilnya 2,040 gram. Untuk yang B kadar air atau WC sama dengan W1 dikurang W2 dibagi W2 ya. Kita masukkan W1 tadi 450 gram, W2 nya 395 gram dibagi W2 nya kita masukin kembali 395 gram dikali 100% yang hasilnya itu adalah 0,169 dikali 100% hasilnya adalah 16,9%. Terus selanjutnya kepadatan kering Y sama dengan 1 ditambah WC sama dengan 2000. W nya tadi kita dapatkan yaitu Y nya 2040 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 0,169 yang dimana kita dapatkan yaitu 1,745. Oke, terima kasih, semoga kalian paham, mengerti apa yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.